Sebuah headphone gaming high-end yang dimana para gamers-gamers pun itu merekomendasiin headphone ini. Jadi ini adalah HyperX Cloud Alpha S gaming headset di harga di atas 1 jutaan lah, tapi nggak sampai 2 juta sih, masih terjangkau aja. Dan kita akan mereviewnya gimana rasanya pakai headphone gaming satu ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Kembali lagi di Frag Gaming Channel dan bareng sama Seto di sini. Seperti tadi yang udah kita omongin di intro ya, kita akan mereview dan share pengalaman pemakaian dari gaming headset HyperX Cloud Alpha S1 ini. Jadi sebuah headphone gaming yang termasuknya ya high end ya, karena harganya itu di kisaran 1,3 juta. Dan secara package itu lumayan gede. Isinya pun kayaknya lengkap. Jadi ini itu sebuah headphone gaming dari HyperX yang udah ada official sponsor dari Cloud9 dan Complexity-nya. Dan di sini fiturnya pun banyak. Terus dia bisa dual connection, jadi multi connection, tapi kayaknya koneksinya lebih ke USB deh kalau mau dapat semua fiturnya. Jadi langsung aja kita lihat isi dalam package-nya. Oke, ini adalah isi dari package HyperX Cloud Alpha S. Jadi di depan itu kita langsung disambut sama welcoming text atau ya pokoknya salam-salam dari HyperX lah, timnya HyperX. Terus ada buku panduan, quick start guide, dan juga ini mungkin ada garansinya juga. Dan pastinya HyperX Cloud Alpha S ini udah garansi resmi 2 tahun. Oke, terus ada headphone-nya itu sendiri. Jadi ini headphone-nya warnanya dibalut warna hitam-hitam dan ada aksen-aksen birunya. Terus ada detachable microphone-nya. Jadi ini microphone-nya bisa kita lepas ya. Bisa kita pasang kalau kita butuh. Kalau memang nggak lagi ada komunikasi sama teman-teman in game, jadi nggak perlu dipakai pun juga oke. Jadi tergantung teman-teman lah yang pakai. Oke, terus ini ada detachable kabelnya yang 3,5 mm dan kabelnya ini nggak terlalu panjang ya. Jadi kabelnya agak-agak pendek gitu. Terus ada USB audio control mixer. Nah ini kalau yang ini kelihatan ya ada tombol-tombol kontrolnya. Terus ini kabelnya lumayan panjang. Jadi mungkin inilah fungsi dari USB control mixernya yang harus deket sama kita gitu. Terus ada additional cloth ear cushion. Jadi ini adalah additional buat earpadnya. Jadi earpad yang terpasang kalau di default headphone-nya itu yang leader. Jadi terus ini kita dapat additionalnya yang berbahan fabric. Mungkin bisa jadi pilihan buat teman-teman kalau memang maksudnya suka yang fabric atau suka yang leather. Terus kita dapat, kalau di sini dia bilangnya travel bag, tapi kalau kita bilang sih lebih ke pouch aja gitu sih. Kayak karena dia juga bahannya nggak terlalu tebel ya ini. Terus ada logo HyperX-nya. Oke, itu tadi isi package-nya kita udah buka-buka, terus kita taruh di sini ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat semuanya. Jadi di sini kita akan ngebahas dulu build quality-nya. Kalau build quality-nya itu ya harga segini pastinya nggak mengecewakan lah ya. Dari rangka, rangka kayak motor aja. Nggak, ya apa ya namanya, kayak dia bagian yang penting-pentingnya itu kayak tulangnya itu dia dari metal ya. Tulangnya itu metal. Jadi bagian kanan yang untuk nopang earpadnya itu metal. Terus di bandananya, headbandnya itu dia metal tapi ditutup sama leather dan juga ada busanya itu terus ditutup synthetic leather juga. Kalau yang atas itu keren sih. Kalau yang atas itu dia itu ya kayak kulit hewan. Terus ada logo HyperX-nya, lalu ada jahitan warna benang birunya kayak gitu. Jadi kelihatan di situ sih kalau yang bagian atas tuh ada sisik-sisiknya. Kita nggak tahu pastinya itu hewan apa, tapi ini pakai kulit hewan sih. Keren. Jadi keren di bagian situnya. Terus untuk bagian earpadnya ini kalau yang
ini ya bagian bawaannya yang leather itu busanya kayak lebih tebel daripada yang fabric tadi, yang cushion itu dia kayak lebih tipis. Tapi mungkin emang beda kali ya, leather itu harus tebel-tebel dikit gitu karena lebih panas, jadi biar ada udara di dalam. Terus untuk bagian sampingnya itu kita lihat ada ini ya, ada kayak lubang itu di bagian kanan dan kiri. Sebelah kanan itu ada lubang dan slider. Jadi itu adalah fitur bass adjuster. Jadi kayaknya sih dia kayak lebih ke sistemnya lebih ke buang udara sama kayak katup udara lah. Jadi untuk mendapatkan suara yang lebih bass itu udaranya akan ditutup. Tapi kalau kita nggak terlalu suka dengan yang bass-bass banget gitu, atau mungkin lagi pengen nggak yang ngebass banget, kita bisa buka katup udaranya itu. Dan ada 3 pengaturan itu kalau kita slide, yang less bass, normal, dan juga bass yang paling bass lah pokoknya kalau kita full tutup itu. Dan itu masing-masing bisa. Jadi HyperX tuh kayak itu ya, kayak memahami dengan orang-orang yang memang, karena ada orang yang pendengarannya itu kanan dan kiri berbeda. Jadi mungkin yang kanan dia butuh lebih bass, yang kiri dia butuh yang normal-normal aja. Jadi kayak gitu. Bisa kita adjusting sendiri, bisa lebih custom lah. Untuk yang lainnya nggak ada ya. Terus cuman ada lubang untuk detachable microphone-nya. Dan ini detachable microphone-nya ya kayak kebanyakan headphone yang ada microphone-nya sih. Jadi bentuknya normal-normal aja dan build quality-nya pun juga bagus gitu. Untuk di samping kanan dan kiri sendiri itu ada logo HyperX yang dipersingkat ya, cuman huruf H sama X aja. Oke, terus tadi udah kita coba untuk main game dan juga kita dengar-dengar musik kayak gitu, dan kita coba mungkin sedikit sedikit nonton video yang lain lah pokoknya kayak gitu. Jadi untuk fittingnya sendiri ini dengan mode default ya, kita pakai earpad yang leadernya. Itu fittingnya enak banget sih, empuk banget, drivernya gede, itu di kuping itu pas banget. Jadi memang bisa mencakup semua kuping itu masuk semua. Tapi dengan catatan ya, kalau kita pakai yang leader, kalau di tempat yang panas atau kita pakai dalam jangka waktu yang lama itu akan terasa pengap-pengap dan kuping kita mungkin akan berkeringat. Jadi kayak gitu. Jadi lebih panas lah. Tapi untuk fittingnya sendiri enak banget, kedapnya dapet, dan juga ini nggak perlu noise cancel sih. Emang bener sih. Jadi udah silent duluan. Terus kalau kita adjusting ke mode yang bass itu tadi, jadi lebih silent lagi. Itu lebih enak lagi. Untuk earpad yang di kanan kiri dan juga busa yang di headbandnya pun terasa empuk. Jadi kayak lebih nyaman aja pakainya, dan juga bobotnya yang nggak terlalu berat. Oke, lanjut, dan ini tadi yang kita akan bahas. Jadi ini adalah USB audio mixer controller ya kalau dia bilangnya. Jadi di sini itu banyak tombol-tombol fungsional untuk menjalankan fitur-fitur dari HyperX Cloud Alpha ini. Jadi ini tuh di sini dia lumayan gede gitu ya, terus bisa kita gantung juga di baju karena di belakangnya ada penjepit. Terus di sini di depan itu ada tombol volume up, volume down yang di kiri, terus di kanan itu ada, kalau di atas itu tombol game, kalau yang di bawah itu tombol chat, atau kalau HyperX itu lebih ke voice chat gitu ya. Terus di tengah itu ada tombol 7.1 surround. Jadi ini bisa surround. Terus di samping kiri ada tombol untuk kita mute dan unmute mikrofonnya. Lalu di atas ada jack 3,5 mm buat kita nyambungin headphone-nya ke sini, dan koneksinya pakai USB-A. Jadi di sini ini sebenarnya lebih kayak ke sound card dari HyperX sih. Kalau kita pakai, mungkin kalau default langsung kita colok 3,5 mm itu suaranya bener-bener normal banget. Tapi kalau kita pakai ini ya,
USB kontrolnya ini kita bisa lebih lagi sih. Jadi suaranya itu lebih lagi, kayak ada boostingnya dan juga ada fitur-fitur yang berguna buat kita. Jadi ini lebih kompleks lagi kalau buat gamers-gamers. Jadi di sini kita akan jelasin, kalau volume nggak perlu dijelasin lah ya. Jadi yang kita jelasin adalah ini ada tombol 7.1 surround. Jadi bukannya ini ya, bukannya kalau kita nggak pakai ini surroundnya nggak keluar, bukan. Jadi waktu defaultnya pun surroundnya udah kerasa, cuman waktu kita pakai USB control mixer ini surroundnya itu kerasa lebih lebar lagi dan dia kayak ada boosting volumenya dari versi default sih ya. Jadi boosting volumenya tuh lebih ke boosting, ada gainnya, terus dia bener-bener suaranya itu luas banget. Jadi kayak kita luasnya maksudnya gini, luasnya itu yang tadinya jaraknya kita susah untuk kira-kira. Jadi kayak misal jarak dari step kalau kita in game, misal main FPS itu ada step dari musuh atau temen, itu yang tadinya jaraknya kita susah untuk kira-kira itu jadi kayak aktual banget gitu. Jadi emang oh ini emang lagi jauh banget, terus oh ini emang udah deket banget, itu kedengeran banget. Tapi ada sebuah saran ya. Ini saran aja, kalau kita nyalain 7.1 surroundnya itu mending kita setting bass adjusternya itu di paling bass, karena memang kalau kita surround itu bassnya emang agak apa ya, karena suaranya lebih nyebar ya, jadi mending kita bassnya nyalain biar lebih dapat lagi suara yang di bawah-bawahnya, untuk frekuensi bawahnya lah maksudnya, kayak gitu. Untuk tuningnya itu, tuningnya sebenarnya kalau normalnya udah enak sih, normalnya itu udah enak, bukan yang bass head. Dan buat teman-teman yang nggak suka bass pun bisa kita atur lagi dengan bass adjusternya itu. Jadi tuningnya udah enak, low-nya kerasa tebel ya kalau kita pakai bassnya, low mid-nya juga nggak mengganggu, kerasa enak. Untuk middle-nya agak-agak sedikit V-shape sih. Jadi emang mungkin buat itu ya, buat pemakaian jangka panjang. Jadi biar nggak capek kalau dengerin frekuensi middle. Untuk di frekuensi high-nya, untuk treble-nya sendiri pun presence-nya juga kedengaran enak. Bukan yang pedes banget, bukan yang kita denger yang detail banget, tapi detail-detail yang lain itu kedengaran enak. Jadi suara hi-hat pun masih kedengaran dengan jelas, suara nafas-nafas itu juga masih enak. Nah itu tadi ya buat USB control mixernya. Jadi kayak gitu tadi. Dan untuk yang bagian kanan ini kita lanjutin. Jadi yang bagian kanan ini sebenarnya ini lebih ke apa ya? Kita belum nyobain, tapi sepertinya ini adalah fitur untuk balancer gitu. Jadi kalau kita normal, mode normal itu suara kita lagi ngegame dan kita lagi Discord, itu suara dari dua-duanya akan kedengeran dan normal aja suaranya. Tergantung kita ngatur volume di dalam ya, volume in game dan volume Discordnya atau voice chat yang di dalam. Tapi kalau dengan tombol ini akan lebih dimudahkan. Jadi ketika kita nggak pengen dengerin voice chatnya, kita bisa kita bisa pencet yang atas. Jadi yang atas itu akan berfokus di suara in game. Lalu kalau kita pencet balikin ke bawah lagi itu dia akan normal. Kalau kita pencet lagi ke bawah itu lebih fokus ke suara dari voice chatnya atau Discordnya. Jadi seperti itu. Jadi memang HyperX tuh ya gaming banget kayak gitu sih. Jadi gimana menurut teman-teman? Mungkin ada yang udah pernah make. Kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Oh ya, dan ini buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana suaranya kalau kita pakai komunikasi in game atau komunikasi yang lain ya, mungkin kalau lagi meeting. Jadi ini adalah contoh suara dari mikrofonnya. Oke, cek 1 2 3. Ini adalah contoh kualitas suara mikrofon dari headphone HyperX Cloud Alpha S. Jadi ini adalah gaming headphone ya yang sudah banyak fiturnya, dan juga ini kualitas mikrofonnya kalau kita pakai untuk komunikasi in game dan lain-lain.
Jadi gimana menurut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya ya, kalau dari kita sih, untuk headphone gaming seharga 1,3 jutaan dengan fitur-fitur yang kayak tadi ya, dan kita itu memang gamers yang gamers yang memang mainnya itu di dalam rumah atau memang di game house kayak gitu. Ini worth it banget karena secara suara oke, secara fitur itu gamingnya itu dapat banget, dan juga untuk kenyamanan pun kita pakai dalam jangka waktu yang lama itu bener-bener kuping nggak kerasa capek loh. Dan pastinya ya kalau ruangannya nggak panas-panas banget sih, jangan yang panas ya tentunya. Jadi untuk headphone yang harganya 1,3 juta itu masih terjangkau lah ya, karena di luar sana itu masih banyak banget headphone gaming ya harganya bahkan lebih, bahkan 2 juta atau mungkin sampai 5 jutaan kayak gitu. Jadi ini masih worth it lah di harga kurang dari 2 juta rupiah. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tadi kita udah mereview, share pengalaman pemakaian HyperX Cloud Alpha S ini ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalian bisa cantumin komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga follow sosial media kita ada di Instagram dan TikTok. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik kita lainnya. Untuk teman-teman yang mau request, bisa loh tulis di kolom komentar. Bye-bye.